Hakim ya. Kita dari Bank Jateng cabang Klaten. Kalau kamu pengen punya usaha lebih maju lagi, UMKM itu mantap lagi, tambah modal, ayo menabung di sini di Bank Jateng ya. Bank Jateng kebanggaan masyarakat Jawa Tengah ya. Yang jelas Bank Jateng di Klaten ini luar biasa, maju pesat dan sering membantu kemajuan program pembangunan di Kabupaten Klaten, mendukung program Bupati Klaten Ibu Sri Mulyani terkait mewujudkan Klaten yang maju, mandiri dan sejahtera. Terima kasih Bank Jateng mantap. Selamat siang Mas. Selamat siang. Namanya siapa Mas? Mas Jojon. Mas Jojon. Tinggal di mana? Di Wedi, Kadipolo. Sudah lama menjadi nasabah Bank Jateng? Sudah hampir 15 tahun lebih lah. Nabung di sini ya? Ya. Apa pesannya buat Bank Jateng terkait ini pelayanan nasabah? Apa pesannya apa? Alhamdulillah selama ini cukup membantu ya, terutama untuk rakyat kecil, terutama seperti saya sebagai PNS mengkerocok itu sangat membantu sekali. Mas dinas di mana Mas? Saya di Puskesmas Terucuk 2. Teman-teman juga banyak nabung di sini. Hampir gajinya di sini. Hampir semuanya. Hampir semua di sini. Semuanya, ya. Karena gajinya di sini ya di Bank Jateng. Ya. Kalau segi pelayanan gimana? Sudah memuaskan belum? Alhamdulillah selama ini menurut saya ya sudah bagus. Bagus ya? Iya. Sudah memuaskan ya? Iya. Pernah dapat hadiah? Belum pernah. Belas. Ya mudah-mudahan dapat hadiah Mas ya. Amin. Ya. Makasih Mas. Ya. Semangat. Sip. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Sri Mulyo, Direksi Administrasi Keuangan ya di BDA Tita Berapi Klaten. Pak, tanggapan Bapak Perumda Air Minum Daerah Kabupaten Klaten. Oh, maaf. Tanggapan Bapak terkait Bank Jateng gimana Pak? Bank Jateng selama ini sudah kerjasama dengan BDM bagus, lancar, tidak ada masalah terkait dengan penggajian kita, penampungan pegawai, gaji pegawai di Bank Jateng, terutama di tabungan-tabungan yang ada di Bank Jateng. Siap. Untuk sinergi dengan Bank Jateng, apa ada mungkin kalau kemudahan akses kemudahan misalnya pembayaran para pelanggan PDM dengan ke lewat Bank Jateng ada nggak Pak? Nah, itu yang paling utama. Sekarang kan kita PDM juga menggencarkan pembayaran secara online Mas. Sekarang di tabungan Bima, produknya Bank Jateng itu bisa juga untuk pembayaran PDAM, rekening PDAM tiap bulan. Selain lewat yang pakai online yang lain, tabungan Bima bisa silakan mengaplikasikan, silakan mendownload tabungan Bima. Nah, di situ nanti bisa fitur-fitur yang ada bisa dipergunakan untuk sekali lagi pembayaran yang lain, terutama pembayaran rekening PDAM setiap bulannya. Siap. Oke. Pesan buat Bank Jateng apa Pak ke depan pelayanan? Pesannya Pak? Pesannya karena pelayanan yang selama ini sudah bagus, pelayanan yang selama ini sudah baik, mau nggak mau ya minimal dipertahankan dan syukur-syukur ditingkatkan. Sekali lagi pelayanan yang lain kita kan juga sudah komitmen kerjasama terkait dengan penggunaan AMDKT Tamrapi Mas. Tadi sekali lagi masih komitmen sampai dengan saat ini Bank Jateng masih komitmen kerjasama dalam hal penggunaan pemakaian AMDKT Tirta Merapi. Itu Mas. Terima kasih. Hai pemirsa Kabar B, hari ini kita alhamdulillah bisa ketemu dengan pimpinan Bank Jateng Cabang Klaten, Pak Setia Pamungkas. Kita ingin tanya sejauh mana update atau perkembangan terbaru kaitan pelayanan nasabah
Bank Jateng di wilayah Kabupaten Klaten. Gimana Pak terkait program Bank Jateng Pak? Infonya ada program baru nih, Bima Mobile gimana? Selamat pagi Pak Hakim. Jadi gini Pak, update terbaru yang ada di Bank Jateng saat sekarang ada produk yang namanya Bima Mobile. Bima Mobile itu adalah programnya kami dari tabungan yang ada di Bank Jateng untuk mempermudah pelayanan nasabah dengan menggunakan HP. Jadi kalau yang dulu pentransferan uang itu menggunakan ATM, datang ke kantor dan seterusnya itu kan agak ribet di saat sekarang. Jadi untuk proses itu sekarang dipermudah dengan adanya Bima Mobile. Dengan Bima Mobile itu dengan menggunakan tangan dari rumah kita bisa melakukan transaksi keuangan tanpa pindah tempat. Sehingga dalam seminggu bisa dilaksanakan 7 hari, tidak ada hari libur. Apapun bisa dilakukan mengenai keuangan. Misal kalau dulu transfer harus ke bank, ke ATM, sekarang cukup dari rumah Lewat HP. Kemudian untuk pembayaran misalnya listrik, PDAM, PBB, kalau dulu harus ke Bank Jateng harus berangkat kelurahan, ke ATM, sekarang cukup dari rumah saja sudah cukup. Tiba-tiba misalnya kita saat malam-malam, saya belum bayar PDAM padahal ini sudah besok tanggal terakhir, malam-malam bisa kita lakukan sehingga tidak kena denda, kan itu dipermudah. Kemudian di posisi misalnya pada saat malam-malam anaknya yang ada di Jakarta butuh uang karena kehabisan uang, ya tinggal transfer aja dari Bima Mobile. Kemudian di posisi yang lain misalnya anaknya yang lagi sekolah harus bayar di kampusnya, padahal terakhir sama harinya mepet, malam lupa misalnya siang kerja gitu kan, ya malamnya tinggal dibayarkan dari Bima Mobile itu aja bisa. Sehingga hal-hal yang sifatnya kemarin membuang waktu sekarang sangat efisien dengan adanya Bima Mobile. Ditambah lagi ada fitur yang sangat membantu. Jadi sekarang itu yang dari kebijakan pemerintah kan penggunaannya cashless dengan menggunakan misalnya QRIS. Jadi pada saat kita membayar di warung atau di tempat manapun yang ada biasanya kotak, kemudian ada tulisannya QRIS, ada barcode gitu. Jadi kalau bayar misalnya habis 150.000, nggak usah kita buka uang, tinggal pencet QRIS-nya, di scan barcode, selesai, itu sudah terbayarkan. Jadi banyak kemudahan di sana. Semakin canggih Pak ya? Semakin canggih. Dan saya sendiri sekarang yang pernah saya alami, saya tuh pernah ketinggalan dompet, ketinggalan HP di mobil, dompet di saku, dan itu benar-benar terjadi. Nah, ketinggalan HP, dompet ada, tapi kebetulan di rumah nggak ada motor, nggak ada sepeda, nggak bisa keluar, mau becak aduh gitu kan. Saya merasakan betapa susahnya nggak bawa HP gitu kan. Tapi kalau sekarang misalnya itu kejadian dan yang tertinggal adalah dompet, HP di tangan, sangat aman. Misalnya mau beli makanan gitu lewat Gojek misalnya, Gojeknya kebetulan habis duitnya, tinggal diisi aja udah diisi. Jadi kan lebih gampang. Atau mungkin diisi lewat yang lainnya gitu. Misalnya katakanlah mau lewat ke link aja, misalnya kita ngisi dari Bima Mobile. Jadi sangat mempermudah dengan adanya itu. Dan saya yakin ke depan antrian yang di depan kalau tanggal muda itu banyak, sepi ke depan akan sepi, akan berkurang lah secara bertahap. Kalau sepi langsung saya yakin nggak mungkin, tapi suatu saat pasti akan berkurang karena kami dalam sehari aja peminat Bima Mobile untuk di Klaten, kalau kami keliling itu paling tidak 150-an orang masuk membuka aplikasi per hari. Padahal dimulai sejak kapan tuh Pak? Di awal tahun ini. Awal tahun ini, ya. Awal Januari 2023 ya. Berapa sih Pak jumlah nasabah di Bank Jateng untuk wilayah Klaten? Untuk wilayah Klaten mungkin sekitar, saya nggak lupa persis, mungkin sekitar 200.000-an. Sekitar 200.000-an. Sementara yang sudah mendaftar mendownload aplikasi Bima Mobil berapa? Baru sekitar 20.000
ribuan. Oh, berarti memang masih proses ini ya? Masih proses. Sosialisasi ya? Inilah gencar-gencarnya kita sosialisasikan ke masyarakat. Masa ini dengan PDAM tadi juga ya? Ya, dengan semua, tidak hanya PDAM, semua tidak ya. hanya teman-teman PMK, tapi OPD. yang swasta juga semuanya. Karena kemudahan itu. Siap. Jadi ini bagian dari kecanggihan teknologi Pak. Ya, betul. Tak, untuk antisipasi Pak, antisipasi terjadinya pelanggaran pidana kejahatan terkait kan ini kadang-kadang kan datang ATM aja bisa di scanning lah. Ya. Kira-kira apa langkahnya strategi biar tidak dijebol? Yang pertama, kalau di teknis di lapangan, teman-teman yang menggunakan PIN tolong dirahasiakan, jangan diberikan kepada siapapun kecuali pemilik. Kemudian tadi untuk yang Bima Mobile, jempol atau 3G yang lain, kan sekarang sudah pakai itu. Iya. Jadi sederhana saya kalau tidur jangan sembarangan orang, nanti jempolnya disilih gitu. Jempolnya disilih ditempelkan di HP, dieksekusi gitu misalnya. Siap. Yang seperti itu. Ini guyonannya begitu Pak. Oke. Tapi yang jelas intinya password jangan dikasihkan ke siapapun dan sering diganti. Pesan buat masyarakat. Komentar terakhir Pak. Pesan untuk masyarakat pengguna produk tabungan Bank Jateng, aktifkan Bima Mobile karena dengan Bima Mobile keamanannya terjaga, kemudian kemudahannya juga lebih mudah karena dengan menggunakan jempol atau 3G yang lain tidak usah menghafal password. Di sisi kemudahan yang lain banyak kemudahannya. Tadi ada QRIS, jadi kalau belanja gitu kita tidak usah ngetok ke dompet, tapi cukup di barcode-nya di scan. Kemudian transaksi lainnya transfer juga bisa dari situ. Kemudian mengambil uang tanpa ATM dengan menggunakan Bima Mobil juga bisa. Jadi cukup datang ke ATM, diaktifkan usia pengambilan tunai. Nanti kita nggak perlu bawa ATM. Siap. Terus kemudian di sisi yang lain pembayaran lain yang banyak. Jadi fasilitasnya banyak dan saya yakin dengan adanya itu pasti lebih mudah, lebih efisien. Misalnya tadi yang saya bilang kalau pada saat pengambilan atau mau transfer data ke ATM atau data ke bank itu cukup di kantor atau di rumah eksekusi udah jalan. Pakai HP. Pekerjaan yang lain yang harus mengeluarkan waktu misalnya seperempat jam atau 10 menit bisa digunakan untuk yang lain. Jadi efisien, gunakan Bima Mobile untuk efisiensi, untuk kemudahan yang diberikan Bank Jateng. Mulai hari ini diaktifkan dan kami akan siap bantu kapanpun. Kalau ada kendala hubungi kami. Siap. Ya, mungkin itu dari saya. Gitu, bisa kapan cukup sen. Itu banget ceritanya. Kamu dari sekarang, ayo download aplikasi Bima Mobile. Menurut saya, Jalali Bank Jateng. Merdeka.